Halo rakyat YouTube, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kelanjutan pengetesan charger Ugreen Power Delivery 20 watt yang dimana kemarin saya telah melakukan unboxing dan juga review. Nah, kali ini masuk pengetesan part 2. Jadi saya akan melakukan bukan pengetesan tapi inti dari pengetesan kemarin, dan ini adalah pengetesan jangka panjang yang telah saya lakukan setelah beberapa bulan pemakaian terakhir. Apakah benar baterai health cepat drop? Silahkan simak video ini sampai selesai karena saya juga akan memberikan tips cara menghemat baterai health bagaimana, tentunya ala saya. Yuk simak videonya sampai akhir. Nah, sebelum melanjutkan videonya, saya mohon maaf dulu untuk rakyat semua yang telah menunggu video ini untuk cepat diunggah, karena mungkin menjadi tolak ukur untuk membeli charger dari pihak ketiga seperti ini. Karena kemarin saya ada kesibukan di dunia nyata, jadi ya saya baru sempat sekarang karena ada permintaan dari komentar dari rakyat, salah satu dari rakyat. Jadi saya sempatkan video ini saya buat sekarang. Terima kasih untuk rakyat-rakyat yang sudah menyaksikan video yang pertama dan video yang kali ini. Nah, bagaimana kelanjutan tentang baterai health saya? Apakah benar-benar sudah drop setelah pemakaian saya yang intens beberapa bulan terakhir memakai charger 20 watt dari Ugreen ini, Power Delivery? Nah, yuk kita bahas di sini. Jadi saya selama beberapa bulan terakhir memang benar-benar intens pakai 20 watt, sampai sekarang pun masih pakai 20 watt ya. Saya yang 5 watt itu malah jarang saya pakai, hampir nggak pernah. Mungkin 1 atau 2 kali selama jangka pengetesan ini saya pakai. Ya, karena mungkin saya pakai pas waktu tidur itu cuma 1 sampai 2 kali, selebihnya saya pakai charger ini. Jadi video ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan saya mengetes pure menggunakan charger 20 watt dari Ugreen ini. Nah, ini dia HP saya, ini masih unit yang sama ya dengan yang kemarin, ini masih iPhone XR. Bentar. Ini di video ini saya akan memperlihatkan kondisi baterai health saya, apakah yang kemarin drop atau enggak. Ini ya kita lihat sama-sama, ini masih unit kemarin dan saya ini belum update iOS ke 14.4 ya kalau nggak salah yang terbaru. Jadi ini masih 14.3. Ini kita langsung ke baterai aja langsung biar rakyat pada tahu. Ini ya, ini kondisi masih 100% dan ini bener-bener masih 100%. Ini baterai kemungkinan masih ori, tapi saya nggak tahu bener-bener ori atau enggak karena saya beli HP ini second. Mungkin saya akan sertakan nanti untuk skor triutolnya. Terakhir saya ngetes itu masih 100. Nanti saya akan sertakan di video kali ini. Jadi untuk yang percaya baterai ini udah gantian atau belum ya terserah rakyat sendiri, kembali ke rakyat. Dan ini SOT-nya masih tembus 9 jam ya. Kita kembali dan cek di iOS. Ini masih menggunakan iOS 14.3 ya. Ini bisa diingat nih nomor serinya, nanti saya akan sertakan triutolsnya. Mungkin ada yang nggak percaya ini baterainya gantian atau gimana, ya terserah lah. Yang jelas saya bikin video ini benar-benar sesuai dengan kenyataan aslinya. Nah, jadi saya akan lanjutkan untuk tes untuk tips-tips yang cara untuk menghemat baterai health bagaimana. Saya akan sertakan dalam video ini, jadi disimak sampai selesai. Nah, bagaimana untuk tips menghemat baterai health agar gak cepat turun seperti punya saya yang kondisinya masih 100% dan kemarin sebelum pengetesan juga masih 100%. Saya menggunakan charger
pihak ketiga dari Ugreen, atau rakyat-rakyat bisa menggunakan charger-charger merek lain yang kebetulan saya pakai Ugreen karena memang di video pertama sudah saya jelaskan ini harganya itu lebih kompetitif dibanding kompetitornya yang lain. Ya, untuk menghemat baterai saya akan jelaskan, dan di sini adalah menurut opini pribadi saya, jadi silakan untuk rakyat mengikuti ini atau enggak, tapi selama berjalannya pengetesan ini saya pakai tips-tips ini di HP saya. Jadi yang pertama itu usahakan mengetes, pastikan HP dalam kondisi posisi tidak panas ya. Mungkin rakyat ada yang main game berat, main game-game yang ya intens main game dan baterai habis terus langsung dicas, itu boleh sebenarnya, cuman ya ini di poin ini kan saya menjelaskan untuk menghemat baterai, jadi usahakan sebelum dicas pastikan HP itu dalam kondisi yang dingin dulu. Apabila rakyat ingin baterai itu nggak cepat drop, itu menurut saya. Jadi HP bisa dimatikan dahulu sebelum pengecasan atau didiamkan dulu, mungkin ditaruh di atas ubin karena biasanya suhu di ubin itu lebih dingin. Nah, langsung selanjutnya di poin kedua, sebisa mungkin aktifkan mode pesawat pada saat pengecasan berlangsung. Jadi bila rakyat itu nggak terlalu mementingkan HP tersebut, mungkin maksud saya tidak ada dalam kondisi yang penting, dalam artian ada panggilan masuk, jadi HP itu nomor itu nggak ada yang benar-benar yang mengganggu saat mode pesawat diaktifkan. Bisa saat pengecasan usahakan sebisa mungkin mode pesawat itu diaktifkan karena itu akan lebih cepat dalam pengecasan dan juga lebih adem saat pengecasan. Nah, poin 3 adalah saat pengecasan apabila sebelumnya menyalakan mode hemat baterai itu bisa dimatikan dahulu. Jadi mungkin rakyat yang sebelumnya baterainya itu mau habis dan benar-benar butuh baterai itu tersebut agar bertahan lebih lama, kan biasanya itu ngaktifin mode hemat baterai. Nah, itu saat pengecasan sebaiknya dimatikan dahulu karena itu bisa mengganggu sih menurut saya saat pengecasan berlangsung. Jadi di poin 4 adalah gunakan mode hemat baterai pada saat presentasi di bawah 50%. Jadi di atas 50% saya sarankan jangan mengaktifkan mode hemat baterai. Nah, di poin kelima untuk saya mengecas itu sampai 100%. Apabila ada yang berkeyakinan sampai 80% cukup, ya silahkan kembali ke diri rakyat masing-masing. Jadi saya mengecas itu sampai dari habis itu kisaran di 30% sampai 80% sampai full 100% saya cas. Nah, di poin keberapa ya? Poin selanjutnya intinya usahakan jangan sampai baterai itu kelewat di 25% ke bawah baru dicas. Ya kalau mungkin sesekali boleh lah, tapi kalau untuk keseringan jangan, usahakan di 30% itu udah dicas. Dan bisa juga untuk saya sering mengaktifkan dark mode atau mode gelap. Hampir saya nggak pernah matikan malah, kecuali waktu di luar ruangan dan butuh cahaya yang lebih, dalam artian butuh penglihatan yang lebih, saya biasanya matikan. Nah, itu tadi beberapa tips yang bisa saya sampaikan, saya bagikan kepada rakyat-rakyat semua untuk tips menghemat baterai agar nggak cepat drop menurut saya. Nah, jadi buat kalian rakyat-rakyat semua, khususnya pengguna iPhone yang sudah support fast charging di seri 8 ke atas sampai yang terbaru sekarang ini 12 Pro, 12 series lah, 12 series bisa menggunakan charger pihak ketiga. Nggak harus kok pakai Ugreen karena saya juga nggak disponsori oleh Ugreen.
jadi bisa pakai pihak ketiga merek lain. Mungkin ada yang lebih beranggapan lebih bagus itu merek-merek seperti Anker, Decius, atau pihak ketiga yang lainnya yang harganya lebih mahal dari ini, tanda kutip mahal ya. Mungkin buat yang budgetnya lebih bisa ngambil itu, jadi gak perlu ambil yang resmi dari iBox atau Era Jaya Group punya, karena buat rakyat-rakyat jelata seperti saya pakai Ugreen aja udah cukup. Intinya kalau ada yang murah dengan kualitas yang sama, kenapa kita harus ngeluarin budget yang lebih untuk hal yang sama kualitasnya? Kurang lebih begitu. Nah, sampai di penghujung video. Oke, sekian itu tadi video yang dapat saya sampaikan tentang charger Ugreen Power Delivery 20 watt. Terima kasih rakyat YouTube yang telah menonton video ini sampai akhir. Semua yang saya sampaikan di dalam video ini adalah murni opini pribadi saya. Jadi, apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maklum. Sekian dari saya, Koirul Anam, saya pamit.